Baik saja kenyataan kontekstual. Kamis 30 Juni 2002, kita 52 personil tiba di tempat misi perdana di Paroki Santa Maria Penghibur Orang Membuka Citarkas. Kita disambut dengan sangat ramah di aula paroki oleh pastor paroki, anggota dewan, tua-tua adat, dan para OMK. Setelah pengiriman yang spesial itu, maka tibalah waktu kita terus ke 8 stasi sesuai dengan pembagian yang telah ditetapkan. Sebelumnya, kami telah diberitahukan bahwa kami mendapat tempat misi di stasi Kusut. Di stasi Kusut, kami bertujuan memilih untuk memakai pola rolling dari KBG ke KBG agar semua umat di setiap KBG dapat kami kunjungi. Pada hari pertama di stasi Kusut, kami berkunjung bersama dengan Bapak Ketua Dewan Stasi mengunjungi setiap KBG. Kami melakukan hal demikian dengan tujuan agar kami dapat mengenal medan dari setiap KBG. Dalam kunjungan tersebut, kami memilih untuk berjalan kaki meskipun jalur lintas antara KBG sudah beraspal. Stasi Kusut itu sendiri terdiri dari beberapa anak kampung, yaitu Kampung Lala, Noa, Kusut, Tahun, dan Kampung Limbu. Stasi Kusut dengan beberapa anak kampung tersebut mencakup 14 KBG dengan perincian KBG Limbung, KBG Dahok 3, KBG Kusut, KBG Tananderen, KBG Dahok 2, KBG Tahun 1, KBG Lembe, KBG Noa 1, KBG Noa 2, KBG Tara, KBG Lalang, KBG Kusut 1, KBG Kusut 2, dan KBG Kubo. Beragam pengalaman dan cerita unik yang kami alami selama berada di stasi Kusut yang meliputi 14 KBG. Mulai dari mengunjungi Golong Desi dengan pemandangan sawah yang berbentuk jaring laba-laba, ikut serta membuat alat musik gendang yang sering digunakan dalam acara adat orang Manggarai bersama Opa Benediktus, pelayanan sakramen bagi orang-orang sakit dan ODGJ, ikut serta membantu kesuksesan pesta kenduri, hingga terjun ke dalam rutinitas masyarakat seperti terjun ke sawah untuk mengetam padi, porwelu atau titik kemiri, pantai tua atau ilis moki. Kegiatan tadi merupakan cerita lain selain tujuan utama kami datang untuk berKTPC, berdoa dan bekerja bersama serta hidup bersama umat stasi Kusut. Ada beberapa kenyataan kontekstual yang kami alami di stasi Kusut, seperti yang pertama politik. Sekarang di stasi Kusut sedang terjadi perhelatan pesta demokrasi, yaitu pemilihan kepala desa yang puncaknya akan terjadi pada bulan September mendatang. Kami mengamati bahwa dalam situasi politik yang sedang terjadi, ada semacam konflik dingin dalam setiap kelompok pendukung calon dalam masyarakat. Akan tetapi, dalam konflik dingin tersebut, masyarakat tetap menjunjung tinggi keharmonisan. Mereka memiliki cara pandang yang begitu baik bahwa politik itu hanya sesaat, tetapi keluarga, tetangga, dan sesama itu selamanya. Kepala desa hanya 5 tahun, tetapi kita semua itu bertahun-tahun. Stasi Kusut dengan pembagian kelompok pasif gerejawi yang berjumlah 14 itu terbagi dalam 2 desa, yaitu Desa Namramaci dan Desa Gurumelen. Yang kedua, ekonomi. Kehidupan dalam aspek ekonomi dari umat stasi Kusut sangatlah beragam. Ada yang sangat sederhana, dan lumayan berada. Kami mengamati bahwa dalam konteks ekonomi keluarga, masyarakat di stasi Kusut sudah terlihat sangat baik. Hal itu dilihat dari terpenuhnya kebutuhan primer dalam urusan rumah tangga dan juga mampu dalam hal menyekolahkan anak-anak. Dalam hal aspek ekonomi ini pula, sebagian besar umat stasi Kusut merupakan para petani, pengusaha kecil-kecilan, buruh, dan pegawai-pegawai kantor. Yang ketiga, religius rohani. Menurut kesaksian yang dibuat oleh beberapa tokoh masyarakat bahwa kehidupan rohani umat stasi Kusut sudah tergolong cukup baik. Hal itu dilihat dari keaktifan umat dalam perayaan Ekaristi pada hari Minggu, pesta syukur panen, dan juga perayaan-perayaan Ekaristi lainnya. Akan tetapi masih terhitung banyak umat yang hadir dalam perayaan-perayaan tertentu saja seperti Natal dan Paskah. Bapak Mias, Ketua Dewan Stasi Kusut yang berkedudukan Santo Kristoforus, bahkan menuturkan bahwa stasi Kusut memiliki jumlah umat yang begitu banyak, sampai-sampai kalau diperhitungkan perayaan Ekaristi pada hari Minggu bisa dilaksanakan 2 kali.
tetapi karena faktor kesibukan atau apalah istilahnya, maka perayaan Ekaristi pada hari Minggu hanya dihadiri oleh orang-orang tertentu saja. Dalam kehidupan doa, umat yang kami kunjungi terlihat begitu antusias dan penuh semangat. Mereka pun begitu khusyuk dalam doa dan sangat serius. Bahkan menurut kesaksian Bapak Yakub Aman, salah satu ketua KBG, bahwa dalam bulan Rosario, umat di Stasi Khusus terlebih khusus di KBG Dahun 3 memiliki intensi khusus yang diperuntukkan bagi pertumbuhan panggilan dalam kaum muda untuk menjadi biarawan-biarawati dan semangat dari para biarawan-biarawati dalam menjalankan panggilan. Lebih dari itu semua, kami menemukan beberapa kendala seperti kurangnya partisipasi dari kaum muda dalam mengikuti kegiatan-kegiatan katekesi dan doa bersama. Kemudian kegiatan yang kami lakukan seringkali berbenturan dengan kegiatan dari umat seperti acara adat dan juga rencana pemilihan kepala desa. Dan yang ketiga, umat masih memilih memakai pola lama tata perayaan Ekaristi. Yang berikut, relasi antara umat. Umat Stasi Khusus begitu beragam, entah itu kepercayaan, budaya, dan juga cara pandang. Di Stasi Khusus kami menemukan 3 kepercayaan yang dianut oleh masyarakat, yaitu Katolik, Islam, dan juga ada yang berkepercayaan Hindu. Meskipun demikian, mereka terlihat begitu harmonis dalam menjalani kehidupan mereka sehari-hari, sampai saling bahu-membahu membantu sesama dalam perayaan tertentu seperti misa kelas dan sebagainya. Stasi Khusus yang masyarakatnya amat beragam tugas, pelayanan mobilitas dan status sosialnya, namun satu dalam keramah tamahan menerima kami. Yang berikut, discernment. Apa yang Allah kehendaki atas kelompok kami, mampu menunjukkan keteladanan hidup yang baik dan benar sebagai kaum religius, merupakan minat setiap kaum religius. Namun karena kelemahan dan keterbatasan, kami kadang lalai dalam bertindak, bertutur kata atau mengambil keputusan. Pengalaman living selama 2 minggu memberi kami banyak nilai baru, namun fokus kelompok kami adalah rahmat Roh Kudus yang membuat kami mampu menyatu bersama umat. Yang ketiga, komitmen yang kami bangun. Kegiatan living bukan sekadar rutinitas tahunan setiap angkatan. Selama berliving, kami berani melawan rasa takut dan meninggalkan kepentingan pribadi demi hidup bersama umat. Selain itu, kami pun berani terbuka menerima kehadiran Roh Kudus untuk berkarya dan memandu mental demi mewartakan sabda sang kebenaran. Di tempat living, kami banyak belajar dari ketiga saudara kami, Pater Yeremias Bero, Pater Flori, dan Pater Flori, serta Bapak Ketua Demonstrasi. Mereka bertiga sering membantu kami dalam melaksanakan pelayanan. Yang berikut, pembaharuan dari setiap kami. Ya, terima kasih kesempatan. Seperti yang teman Ronald tadi katakan, keadaan ekonomi di masyarakat Khusus itu ada yang sangat sederhana dan agak berada. Itulah yang saya dan teman-teman rasakan. Bahwa pertama kali dibagi ke KBG, kami dapat 3 KBG minggu, dan disitulah merupakan KBG yang paling sangat sederhana di antara KBG lain di Stasi Khusus, di mana kami tidak mandi seperti itu. Teman lain mandi di kamar mandi, apalagi saudara itu di dalam indik mesti mandi di pastoral. Yang elit, kami mesti mandi di kali, dan kali itu aliran airnya sangat kecil, dan kami mesti tumpuk batu kumpul bendung air supaya bisa serut air dan mandi. Dan kadang-kadangnya kami diejek oleh teman berlima karena mandi di kali seperti itu. Kami tidak pernah, awal-awal itu kami tidak pernah mandi di kamar mandi. Pas pindahnya itu kami ke bagian sederhana, itu terderek, dan itu juga kami masih saja diejek oleh teman berlima lagi. Hingga terakhir akhirnya kami mendapati KBG yang berada itu
kami tinggal di homestay sehingga paling levelan dari teman-teman. Dari sini yang mau saya pelajari ialah pengalaman saya waktu di bekas dan stasiun khusus. Pengalaman ini saya ambil dari setiap kali kami melakukan kegiatan katekesi, khususnya pada setiap ketua KBG. Saya melihat hampir setiap ketua KBG mereka memiliki masa kepemimpinan yang begitu lama, dari semenjak mereka belum berkeluarga hingga sudah berkeluarga. Mereka tetap menjabat sebagai ketua KBG sudah belasan tahun, dan juga ada yang sudah bulan tahun. Jadi di sini saya mendapat pembaruan bahwa selalu setia pada tanggung jawab yang diberikan dan selalu sabar dalam menjalani tanggung jawab tersebut. Ya, saya setelah 2 minggu berada di stasiun khusus, hidup bersama dengan umat, memang banyak hal-hal yang menarik, hal-hal yang memotivasi diri saya dalam anugerah ini. Tapi ada satu momen di mana saya benar-benar termotivasi pada saat kami doa untuk satu ine yang sudah tua, mungkin umurnya 82, dia sakit, lumpuh dan sakit bagian dalam komplikasi. Ketika saya duduk bersama-sama dengan ine, selama kemudian ine bilang, "Nono, engkau harus cinta engkau panggilan sama dengan engkau cinta engkau hidup." Dari situ saya pas pulang, saya tanya kepada bapak angkat kami itu kepala sekolahnya SMP Indro. Dia bilang benar, karena ketika manusia berbuat yang salah itu selalu menganggap bahwa benar. Lalu saya coba refleksikan, memang benar karena dalam Injil kalau kita lihat mata adalah berita tubuh, dan manusia terkadang sulit dalam melihat dirinya sendiri, karena terkadang kalau kita melihat mata saja harus pakai cermin, tidak bisa dilihat langsung. Dari situ saya mengambil keputusan dan transformasi bahwa saya harus lebih mencintai panggilan saya dan menjaga diri saya untuk tidak terlena terhadap hal-hal yang tidak mendukung dalam panggilan saya. Sekian dan terima kasih. Baik, adapun transformasi diri saya setelah melaksanakan kegiatan di stasiun khusus. Jadi ini berdasarkan pengalaman saya bersama Pater Ban dan Pater Andronoi melaksanakan kegiatan pelayanan sakramen kepada orang-orang sakit dan ODGJ. Jadi ketika saya mendapatkan tugas untuk melaksanakan pelayanan sakramen kepada salah seorang ODGJ, jadi dia itu hanya menatap saya ketika saya berdoa dengan penuh tantangan. Dalam artian dia menatap saya dengan penuh tantangan, entah apa yang ada di dalam benaknya, saya juga tidak tahu. Tetapi setelah saya melakukan sharing terhadap ketua dewan dan juga ketua KBG, serta kemarin melakukan sharing kepada Brasil, mereka mengatakan bahwa ketika kamu melaksanakan pelayanan sakramen, mungkin setan yang ada di dalam tubuhnya itu bekerja. Jadi ketika setelah saya melakukan refleksi terkait dengan pengalaman tersebut, pembaharuan dalam diri saya itu yaitu jangan pernah takut ketika kamu masih berada dalam jalan Tuhan. Sekian dan terima kasih. Transformasi dalam diri saya itu saya belajar dari para ketua KBG dengan dari Bapak Dewa. Kalau dari para ketua KBG di stasiun khusus itu kebanyakan mereka itu orangnya suka melucu gitu. Jadi sering lucu, lalu terutama di tempat saya tinggal itu di Bapak Torimando. Itu dia orangnya itu lawas terus. Jadi saya belajar dari dia itu untuk menjalani panggilan ini dengan rasa senang, jangan terlalu berbanyak pikiran. Terus dari Bapak Torimando itu saya belajar untuk jadi orang yang setia dan tekun. Dan pembaruan dengan jalur saya setelah di Bekasi, saya khusus di stasiun khusus, saya termotivasi dari
mendengarkan orang lain. Sabar, sekian dan terima kasih. Adapun usul saran yang perlu kami lontarkan dari anggota stasi Kusut, jadi yang pertama perlu adanya pembaruan terhadap pola TP yang lama kepada pola TP yang baru terhadap rumah stasi Kusut. Yang kedua perlu dilaksanakan lagi misa inkulturasi, dan yang ketiga perlu adanya sosialisasi akan peran awam dalam perayaan Ekaristi. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Seperti yang lain-lain juga saya berikan supaya pembaruan itu dimasukkan di dalam laporan itu. Anjuran itu sekali cuma nanti akan dikirim ke pusat paroki. Mereka senang juga melihat pembaruan kamu karena inspirasi yang kami terima di sana. Ya. Sangat menarik tadi dunia pengalaman itu. Ya, seperti yang mereka katakan, ya, terima apa adanya. Mungkin itu juga bagian dari pengalaman kamu di masa depan. Karena kita tidak selamanya kita masuk ke satu wilayah, disiapkan semuanya seperti yang kita alami di seminari atau di rumah formasi, di rumah biara, semuanya lengkap. Dan kadang-kadang kita mengalami seperti itu. Kalau kita tidak disiapkan, tidak siap secara mental atau emosional atau gimana, psikologis, ini kita berbuat apa? Jadi berusaha untuk selalu siap sedia menghadapi situasi yang mungkin di luar pikiran harapan kamu. Apalagi kalau kita datang dari satu keluarga, ya, contoh saya mulai sendiri, ya, dari keluarga yang itu berada, kemudian masuk dalam situasi seperti itu, tapi dia tidak bingung, dia menerima apa adanya dan dia meminta bantuan dari teman tetangga. Jadi itulah dari saya berterima kasih karena ada pembaruan yang kamu mau hidupi. Karena masa depan kita tidak tahu di mana. Apalagi kalau kamu mau menjadi misionaris dan dikirim ke negara-negara yang mungkin situasi hidupnya seperti itu. Ya, kalau adanya kamu masuk ke situasi yang lain, ada situasi yang seperti yang sudah kamu alami, syukurlah. Dan kalau situasi yang sama sekali lain, itu kamu ditantang. Dan terima kasih untuk laporannya, terima kasih untuk pembaruannya, dan mudah-mudahan apa yang kamu pelajari bisa menjadi bagian dari kehidupan kamu bagi persiapan untuk masa depan. Terima kasih banyak.